Sebelum lanjut, silakan like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Panggung kejayaan tirai kebencian. Malam itu, ballroom hotel bintang 5 di pusat kota berkilauan. Budi Santoso, dalam setelan batik terbaiknya, berdiri di atas panggung menggenggam piala. Pengusaha kreatif nasional. Blitz kamera menyambar-nyambar, tepuk tangan membahana. Di sisinya, Rina, istrinya, tersenyum bangga. Sementara kedua anak mereka, Sarah dan Dani, menatap dengan mata berbinar. Usaha batik Santoso telah menjadi ikon nasional, memadukan tradisi dengan desain modern dan memukau pasar internasional. Di salah satu meja di sudut ruangan yang remang, Hartono menenggak minumannya dalam sekali teguk. Gelas kristal itu bergetar di tangannya yang terkepal. Dia memaksakan seulas senyum setiap kali ada yang menyapanya. Namun, di dalam hatinya, api cemburu membakar hangus semua logika. Dia dan Budi memulai dari titik yang sama-sama mewarisi usaha batik orang tua mereka. Namun, Budi melesat seperti roket, sementara dia, Hartono, terasa seperti berjalan di lumpur isap. Setiap kesuksesan Budi terasa seperti tamparan di wajahnya. Pidato Budi yang rendah hati tentang kerja keras tim dan ridho Tuhan terdengar seperti ejekan di telinga Hartono. Ridho Tuhan, desis Hartono sinis. Kita lihat Tuhan mana yang akan menolongmu. Malam itu juga, setelah acara selesai, Hartono tidak pulang. Mobilnya membelah kegelapan menuju sebuah tempat yang namanya hanya dibisikkan dengan nada takut. Sebuah gubuk reot di tengah hutan larangan, kediaman Ki Aji Lesmana, seorang dukun ilmu hitam yang reputasinya dibangun di atas penderitaan orang lain. Aku ingin dia menderita dulu, kata Hartono dengan mata menyala di hadapan Ki Aji yang kurus dan bermata cekung. Aku ingin usahanya hancur berkeping-keping. Aku ingin keluarganya merasakan neraka di rumah mereka sendiri. Setelah dia kehilangan segalanya, baru habisi dia. Ki Aji menyeringai, menampakkan gusinya yang menghitam. Keinginanmu adalah perintah, jawabnya serak, sambil mulai menyiapkan ritualnya di bawah cahaya bulan yang pucat. Dia meminta foto keluarga Budi, potongan kain dari butiknya, dan segenggam tanah dari depan rumah Budi yang sudah disiapkan Hartono. Teror tidak datang seperti badai. Ia merayap masuk seperti kabut dingin, menyusup melalui celah-celah kebahagiaan keluarga Santoso. Dimulai dari hal-hal kecil yang mengusik nalar, Rina sering mendengar suara orang memanggil namanya. Saat dia sendirian di rumah, suara lirih yang seolah dibawa angin. Lalu, aroma bunga melati yang sangat wangi sering tercium di kamar tidur mereka tepat tengah malam. Padahal mereka tidak punya tanaman melati. Wangi itu perlahan akan berubah menjadi bau anyir darah sebelum lenyap. Dani, si bungsu, adalah awal pertama melihatnya. Suatu sore, dia berlari ke arah ibunya dengan wajah pucat. Ibu, nenek yang di pojok kamar tadi bilang suruh ayah hati-hati di jalan. Katanya, rem mobil ayah nanti nggak berfungsi. Rina mencoba mengabaikannya sebagai imajinasi anak-anak. Tetapi perasaan was-was membuatnya menelpon Budi dan memintanya memeriksa mobil. Anehnya, montir menemukan minyak rem mobil Budi nyaris habis karena kebocoran kecil yang tak terdeteksi sebelumnya. Budi selamat dari potensi celaka. Namun, benih ketakutan mulai tertanam di hati Rina. Nenek itu menjadi teman imajiner Dani yang mengerikan. Dani mulai menggambar. Gambarnya bukan lagi pemandangan atau mobil-mobilan, melainkan sosok perempuan bungkuk dengan rambut putih terurai hingga ke tanah, berdiri di samping rumah mereka yang terbakar. Di gambar lain, sosok itu berdiri di samping tempat tidur ayahnya, memegang sebilah keris. Sarah, yang logis dan modern, menjadi saksi berikutnya. Suatu malam saat sedang melakukan panggilan video dengan temannya, sang teman tiba-tiba berteriak ngeri. Sar, itu siapa di belakang kamu? Sarah menoleh dan tidak melihat apa-apa. Tapi temannya bersumpah melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri tepat di belakang bahu Sarah sebelum menghilang.
Sejak saat itu, Sarah selalu merasa ada yang mengawasinya di dalam kamarnya sendiri. Puncaknya adalah penyakit Budi. Awalnya, hanya nyeri perut biasa. Namun, rasa sakit itu berkembang menjadi sensasi mengerikan seolah ada ribuan kaki serangga yang merayap dan menggigit dari dalam perutnya. Setiap malam Jumat Kliwon dia akan muntah. Isinya bukan makanan, melainkan gumpalan rambut, tanah liat, dan beberapa kali paku-paku kecil yang sudah berkarat. Rina membersihkannya sambil menangis dalam diam, menyembunyikan bukti mengerikan itu agar tidak dilihat anak-anak. Dokter angkat tangan. Rumah sakit menjadi tempat yang sia-sia. Tubuh Budi menyusut drastis. Proyek-proyek besar di Batik Santoso mulai terbengkalai. Klien komplain, pesanan dibatalkan. Mimpi buruk Hartono menjadi kenyataan. Budi hancur secara fisik, mental, dan finansial. Keputusasaan membawa Rina pada saran Pak Ujang, karyawan paling setia mereka, untuk menemui Kiai Miftah. Perjalanan ke pesantren sang Kiai terasa seperti perjalanan menembus dimensi lain, meninggalkan dunia modern yang logis menuju dunia spiritual yang tak terduga. Kiai Miftah menatap Budi yang dipapah masuk ke dalam ruang tamunya yang sederhana. Sang Kiai tidak banyak bertanya. Matanya terpejam sejenak, lalu dia menghela napas panjang. Ada ular gaib yang melilit tubuh dan rezekimu, ujar Kiai Miftah dengan tenang namun menusuk. Ada sosok penjaga kiriman yang bersemayam di rumahmu. Ini bukan pekerjaan orang biasa. Dukunnya memiliki perjanjian kuat dengan para iblis. Tujuannya adalah kematian yang perlahan dan menyakitkan. Malam itu, dimulailah perang gaib. Kiai Miftah tidak datang langsung ke rumah Budi. Medan perangnya bukan di sana. Medan perangnya ada di alam mereka, jelasnya. Dia hanya membekali Rina dan Sarah dengan amalan-amalan khusus. Mereka harus membaca surat-surat tertentu di setiap sudut rumah, menaburkan garam kasar yang telah didoakan, dan yang terpenting, menjaga sholat dan wudhu tanpa putus. Di kediamannya, Ki Aji merasakan perlawanan. Mereka mencari bantuan, geramnya pada Hartono yang datang dengan wajah cemas. Kita harus perkuat serangannya. Malam ini, kita akan kirim ratunya. Malam itu adalah neraka. Saat Rina dan Sarah mulai membaca doa, rumah mereka seolah diguncang gempa. Suara cakaran di dinding, atap, dan pintu terdengar dari segala arah. Terdengar suara tangisan bayi, lalu berubah menjadi tawa perempuan melengking yang memekakkan telinga. Di kamarnya, Dani tiba-tiba duduk tegak di tempat tidurnya. Matanya yang biasanya polos kini menatap kosong. Dengan suara serak dan tua yang bukan miliknya, dia berkata, "Percuma, kalian semua akan mati di sini. Tuan kami menginginkan tanah ini, menginginkan nyawa kalian." Sarah menjerit ngeri. Rina segera memeluk Dani dan membacakan ayat kursi tepat di telinganya. Tubuh Dani kejang-kejang hebat, dan dari mulutnya keluar lolongan panjang yang tidak manusiawi sebelum akhirnya terkulai lemas. Puncak serangan terjadi di kamar utama, tempat Budi terbaring. Tiba-tiba, dari cermin lemari pakaian yang besar, merembes keluar cairan hitam kental seperti oil bekas. Cairan itu berkumpul di lantai, membentuk sosok nenek bungkuk yang selama ini menghantui mereka. Wujudnya kini jauh lebih jelas dan mengerikan. Kulitnya pucat dan berkerut, matanya adalah rongga hitam tanpa bola mata. Dan dari sudut mulutnya yang menyeringai, menetes cairan hitam yang sama. Sosok itu melayang perlahan mendekati Budi. Rina, dengan sisa keberaniannya, melemparkan garam yang diberikan Kiai Miftah ke arah sosok itu. Terdengar suara desisan seperti air disiram ke bara api, dan sosok itu menjerit marah. Namun ia tak lenyap, kekuatannya terlalu besar. Di pesantrennya, Kiai Miftah duduk bersila, keringat membasahi dahinya. Dia sedang dalam pertarungan sengit. Dia melihat Ki Aji yang sedang membakar kemenyan dan menusuk-nusuk boneka jerami yang mewakili Budi. "Kalian harus temukan jantungnya." Tiba-tiba, suara Kiai Miftah seolah terdengar di benak Rina. "Sesuatu yang ditanam di dalam rumah, bukan di tanah, cari di tempat tertinggi." Rina teringat sesuatu. Saat renovasi rumah setahun yang lalu,
ada satu bagian di plafon gudang atas yang ditutup secara aneh. Dengan panik, dibantu Sarah, dia mengambil tangga. Tangannya gemetar saat mencoba membongkar papan Gibson itu. Dan di sanalah benda itu berada. Sebuah bungkusan kain kafan yang lebih besar. Di dalamnya bukan boneka, melainkan sebuah tengkorak monyet kecil. Matanya disumbat dengan kapas yang direndam darah kering. Dan mulutnya diikat dengan benang 3 warna, merah, hitam, dan putih. Bau busuk yang luar biasa menyengat menusuk hidung mereka. Inilah jantung sihir itu. Sesuai instruksi Kiai Miftah, Rina membungkus benda itu dengan kain yang sudah dibasahi air doa, lalu segera membawanya keluar rumah. Di halaman belakang, dia membakarnya sambil terus melantunkan takbir. Saat api melalap tengkorak itu, terdengar jeritan melengking yang sangat panjang dari dalam rumah, seolah berasal dari ribuan suara sekaligus. Sosok aneh di kamar Budi menguap menjadi asap hitam dan tersedot kembali ke dalam cermin, yang kemudian retak menjadi 1000 keping. Di gubuknya, di tengah hutan, Ki Aji tiba-tiba memuntahkan darah hitam. Matanya melotot saat merasakan ribuan energi gaib yang dikendalikannya berbalik menyerangnya. Jin-jin suruhannya yang gagal kini menuntut balas. Hartono yang berada di sana melihat dengan ngeri tubuh Ki Aji menjadi kaku. Kulitnya menghitam seperti terbakar, dan dari mulut serta matanya keluar asap berbau belerang. Panik, Hartono lari tunggang langgang, meninggalkan sang dukun menemui ajalnya yang mengerikan. Namun, panah beracun itu kini telah kehilangan target dan sedang mencari busurnya. Malam itu, Hartono tidak bisa tidur. Dia mendengar suara Ki Aji memanggil-manggilnya. Menduduhnya telah membuatnya celaka. Dia melihat sosok nenek bungkuk di setiap sudut gelap rumahnya. Teror yang dia kirimkan kepada keluarga Budi kini datang menagihnya dengan bunga yang berlipat ganda. Keesokan paginya, rumah keluarga Santoso terasa damai untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Udara terasa ringan. Sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa hangat. Budi terbangun dan untuk pertama kalinya bisa duduk sendiri. Rasa sakit itu telah sirna. Beberapa hari kemudian, Hartono ditemukan tewas oleh asisten rumah tangganya. Dia gantung diri di ruang kerjanya. Wajahnya membiru dan penuh goresan cakaran, seolah dia telah bertarung dengan sesuatu sebelum mengakhiri hidupnya. Di dinding ruangannya tertulis berulang-ulang dengan darahnya sendiri, "Dia datang untukku." Keluarga Santoso tidak pernah merayakan kematian Hartono. Mereka justru mengadakan pengajian mendoakan agar arwahnya diampuni. Tragedi itu telah mengubah mereka selamanya. Mereka membangun kembali bisnis batik Santoso. Bukan lagi dengan ambisi duniawi semata, tetapi dengan rasa syukur yang mendalam. Rumah itu telah bersih, namun kenangan akan malam-malam penuh teror itu terpatri abadi. Menjadi pengingat bahwa di dunia ini ada warisan yang lebih berbahaya dari harta dan tahta, yaitu warisan dengki yang mampu mengubah manusia menjadi iblis. Dan satu-satunya perisai untuk melawannya adalah ikatan keluarga yang kuat dan keyakinan yang tak pernah goyah pada sang pelindung sejati.